Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisha Naila Nulia, saya dari UPN Veteran Jakarta. Saya berbicara di sini ingin berbagi informasi mengenai keamanan di era digital yang mungkin sebagian banyak orang yang sering abaikan. Siapa yang di sini sering mendengar undangan pernikahan digital? Saya yakin teman-teman tidak asing mendengar undangan pernikahan digital, apalagi di zaman yang apa-apa serba online ini. Undangan pernikahan digital memanglah cukup praktis, teman-teman. Jadi tidak lagi kita mencetak bukti fisik dan menyebarluaskan ke alamat satu persatu. Jadi dengan adanya undangan pernikahan digital, kita cukup men-share link saja untuk berbagi ke orang banyak. Namun siapa sangka di balik kemudahan dan kepraktisan undangan pernikahan digital ini ada saja yang menjadi sisi gelapnya. Beberapa bulan terakhir saya dikagetkan dengan fenomena yang cukup mengkhawatirkan, teman-teman. Jadi di mana adanya modus penipuan undangan pernikahan digital yang disebarluaskan melalui WhatsApp. Jadi ketika kita menerima undangan pernikahan digital, tentu saja kita langsung percaya bahwa itu dikirim dari teman terdekat ataupun keluarga terdekat. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pentingnya literasi digital, khususnya mengenai fenomena undangan pernikahan digital. Saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, bagaimana hal ini bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenali undangan pernikahan palsu. Yang ketiga, apa keterkaitan pentingnya literasi digital mengenai fenomena ini. Baik, saya akan membahas ke poin yang pertama. Pasti teman-teman bertanya-tanya mengapa ada orang yang tega melakukan penipuan seperti ini. Apalagi ini undangan pernikahan ya teman-teman, dimana itu merupakan kebahagiaan bagi seseorang. Nah, jawabannya sangat sederhana teman-teman. Kita hidup di era digital yang dimana tuh serba cepat dan juga serba mudah. Ketika sudah kayak gitu, otomatis kita kurang berhati-hati teman-teman dalam berinteraksi di dalam internet. Dalam beberapa kasus, undangan pernikahan palsu ini dikirim berupa file teman-teman yang terlihat seolah-olah itu aman. Jadi file ini dikirim biasanya melalui WhatsApp. Nah, ketika undangan pernikahan digital ini dianggap semua orang adalah hal yang normal, jadi korban pun tanpa mencurigai mengklik file tersebut, dan ketika kita mengklik file tersebut itu merupakan pintu masuk bagi penipuan atau pelaku untuk meretas data-data bahkan sampai mencuri uang yang ada di rekening kita. Maka dari itu teman-teman, kita wajib berhati-hati dan juga berpikir 2 kali untuk mengklik apa-apa yang kita terima dari orang yang tidak dikenal. Sekarang kita akan membahas beberapa tips cara mengenali undangan pernikahan palsu. Ini tipsnya cukup sederhana namun cukup efektif untuk menghindari beberapa modus penipuan-penipuan pernikahan digital, teman-teman. Jadi langkah pertama, teman-teman perlu memperhatikan nama pengirimnya. Ketika teman-teman dari situ sudah menaruh kecurigaan dan juga kejanggalan dari nama pengirimnya, itu teman-teman sudah diharuskan harus berhati-hati ya teman-teman. Langkah kedua, teman-teman perlu memperhatikan jenis filenya teman-teman. Salah satu jenis file undangan pernikahan digital palsu itu berformat APK. Nah, ini biasanya terjadi pada Android. Nah, ketika kita sudah terlanjur atau mengunduh file APK tersebut dari sumber yang tidak jelas, file APK ini biasanya berisi malware yang memungkinkan pelaku meretas data di dalam ponsel kita, bahkan informasi perbankan. Selain itu, teman-teman perlu perhatikan gaya bahasa atau pesan undangan pernikahan itu masuk akal. Undangan pernikahan digital biasanya berstruktur formal dan juga gaya bahasa yang rapi. Nah, mungkin langkah-langkah ini cukup sederhana tetapi akan efektif dilakukan untuk menghindari jebakan-jebakan modus undangan pernikahan digital nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung percaya, lakukan verifikasi dan pastikan semuanya aman. Kemudian saya akan membahas pentingnya literasi digital dalam fenomena ini. Di dunia digital, mungkin kita tidak lagi sekedar bersosialisasi atau berinteraksi di sosial media, tetapi bagaimana digital ini sudah berkecimpung langsung dengan kita di kehidupan sehari-hari.
Namun, semakin kita terlibat dalam dunia digital, semakin besar pula resiko yang kita dapat, bahkan juga tantangan-tantangan yang kita lewati, seperti penipuan dan juga penyalahgunaan data. Nah, keterkaitan literasi digital di sini dapat membantu kita bagaimana kita bisa memahami, memilih, dan juga menggunakan teknologi dalam bijak dan juga aman. Keterkaitan fenomena dengan pernikahan digital palsu, tentu literasi digital di sini membantu kita untuk lebih waspada dan juga bisa mengenali berbagai macam modus penipuan di dunia maya. Nah, apalagi kita juga bisa dicerdaskan oleh bagaimana kita memilah-milih informasi, mana yang benar dan juga mana yang akal-akalan. Untuk itu, literasi digital di sini sangat penting untuk menghindari resiko-resiko yang kadang tidak kita sadari. Maka, mari kita edukasi diri agar menjadi pengguna internet yang lebih bijak dan juga aman. Untuk itu teman-teman, literasi digital di sini sangatlah penting dalam melindungi kita di dunia maya ini. Khususnya yang kita bahas ini adalah undangan pernikahan digital palsu yang beberapa bulan kebelakangan ini sedang marak. Jadi dengan kita meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dan memiliki keterampilan yang baik, kita dipastikan dapat menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan dan juga menjaga data kita agar tetap aman. Perlu saya ingatkan kembali bahwa teman-teman, yang pertama, jangan langsung percaya ketika dikirim undangan digital dan menerima pesan, apalagi berasal dari orang yang tidak kita ketahui. Yang kedua, teman-teman harus periksa teliti link yang dikirim. Pastikan link itu aman ketika kita mengkliknya. Yang ketiga, teman-teman perlu sadari bahwa literasi digital ini sangat penting dalam kita menghindari atau melindungi kita dari resiko-resiko modus yang semakin canggih ini. Terakhir, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih waspada terhadap dunia digital ini, dan mari kita tingkatkan literasi digital untuk menunjang resiko-resiko yang mungkin kita tidak inginkan. Dan teman-teman jangan lupa mengedukasi diri, mengedukasi keluarga. Mari kita menjadi generasi yang bijak dan cerdas di era digital ini.